Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Minipi hadir kembali ya teman-teman. Kebun rumahan yang ada di atap rumah. Ini pagi hari ya teman-teman, hampir setengah 8 pagi. Teman-teman tuh sedang banyak belalang ya di kebun atap rumah ini. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya dan yang baru menemukan channel saya. Semoga suka dengan video-video saya ya. Terima kasih. Alhamdulillah beberapa hari ini setiap hari itu hujan ya teman-teman. Jadi saya setiap hari itu bisa, maksudnya tidak menyiram tanaman lagi karena sudah tersiram air hujan. Alhamdulillah ya teman-teman, mengurangi kegiatan saya, rutinitas saya menyiram tanaman. Tapi untuk di musim hujan ini juga sebenarnya agak was-was juga ya, karena kalau media tanam terlalu basah juga atau terlalu becek bisa menyebabkan busuk akar atau layu fusarium ya. Busuk akar maksudnya karena media tanamnya terlalu basah, jadi akarnya basah ya, akarnya busuk ya teman-teman. Mungkin penanganannya untuk di musim hujan ini supaya akarnya tidak terlalu lembab atau terlalu basah, bisa dengan cara menggemburkan media tanamnya. Di samping itu juga selain menggemburkan media tanam, bisa ditambahkan dengan kapur dolomit ya teman-teman, atau kapur pertanian. Nih, seperti ini ya. Karena di musim hujan ini untuk media tanam rentan lembab ya teman-teman. Mungkin tambahkan saja untuk kapur dolomitnya ke media tanamnya. Seperti halnya nih ya, saya tanaman cabai rawit nih. Saya akan menambahkan media tanamnya dengan menggunakan kapur dolomit. Semoga ini bisa tetap survive ya di musim hujan ini untuk semua tanamannya. Tuh, lembab ya teman-teman tuh untuk media tanamnya. Bukan lembab juga ya, tapi sangat basah ya menurut saya. Oh ya, ini baru saja, ini juga tadi pagi gerimis ya. Ini juga masih ada sedikit gerimis. Tapi saya mengecek ya ke kebun atas ini karena untuk apa, maksudnya perlu pengecekan ya di musim hujan ini untuk tanaman. Tidak hanya di musim kemarau saja tanaman memerlukan perawatan, tapi di musim penghujan juga tanaman memerlukan perawatan ya teman-teman, supaya pertumbuhannya juga bisa lebih maksimal. Oh iya, alhamdulillah ini tanaman cabai rawit saya teman-teman nih. Tuh, daunnya lumayan besar ya. Ini saya juga kurang tahu ya, ini cabai rawit, ini cabai rawit. Saya pernah menanam cabai rawit biasa dan cabai ketokon ya. Saya kurang tahu yang mana yang jenis cabai ketokon. Awalnya ada 4 kalau nggak salah ya yang numbuh itu cabai ketokon, tapi hanya bisa bertahan 1. Ini di antara salah satu ini ya, antara ini ada cabai ketokon, tapi saya juga kurang paham karena untuk cabai ketokon saya juga perdana menanamnya. Saya belum tahu daunnya seperti apa. Oh ya teman-teman, ini masih gerimis ya teman-teman. Untuk pagi ini saya juga akan panen beberapa sayuran ya. Alhamdulillah ada beberapa sayuran yang sudah bisa dipanen. Seperti ini ya, alhamdulillah untuk kali ini saya berhasil ya nih menanam kangkung tuh. Pertumbuhannya bisa maksimal. Subur ya untuk kangkungnya. Oh ya teman-teman,
perawatan di musim hujan, selain menggemburkan media tanam dan memberikan kapur dolomit, juga pemberian pupuknya tidak menggunakan POC ya, atau pupuk organik cair, tapi bisa menggunakan pupuk padat. Saya biasanya menggunakan kulit cangkang telur ya, yang sudah dihaluskan, bisa ditaburkan pada media tanamnya. Kalau menggunakan POC mungkin percuma saja ya teman-teman, karena kalau disiram juga nanti akan terbawa air hujan ya. Sedangkan untuk pupuk padat atau pupuk cangkang telur itu cukup ditaburkan saja. Oh iya, selain pupuk cangkang telur, mungkin teman-teman juga bisa menambahkan pupuk guano ya, pupuk kotoran dari kelelawar. Itu juga bagus ya, itu termasuk pupuk organik juga ya teman-teman, bisa digunakan di samping pupuk kohe kambing. Oke teman-teman, ini gerimis ya teman-teman. Mungkin saya akan langsung panen saja untuk kangkungnya. Dan kebetulan ini saya sengaja ya sudah membawa nampan atau tempat untuk panen tipis-tipisnya, untuk panen sayuran. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, ini langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan ini panennya saya dibantu Pak suami ya. Minggu ini masuk siang atau masuk sore, jadi bisa membantu saya nih untuk panen pagi ini. Rencananya untuk kangkung ini mungkin untuk besok pagi saja ya, akan saya masak ditumis. Dan di sebelah kangkung ini alhamdulillah sawi putih ya, tapi belum mulai menutup ya teman-teman, masih seperti ini kondisinya. Oke, untuk kangkung sebelah sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya di pot yang satunya. Ini ya, di pot yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk ya. Ini udaranya ada angin dan gerimis juga. Alhamdulillah untuk kangkung dapat segini. Selanjutnya saya akan panen bayam ya teman-teman. Ini ya teman-teman bayamnya. Kalau untuk bayam ini rencananya akan saya masak siang ini ya. Kebetulan nanti menunggu anak-anak pulang sekolah terlebih dahulu. Oke, lanjut dipanen saja ya teman-teman untuk bayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertumbuhannya kurang maksimal ya, tidak seperti biasanya. Untuk daunnya biasanya kan lebar. Oh iya, ini daun yang berlubang atau yang bolong-bolong itu seperti biasa ya, ulah si belalang. Kalau menanam organik itu seperti ini teman-teman, namanya belalang. Untuk bayam alhamdulillah ya teman-teman nih, ini dapat segini yang tadi satu pot. Ini mungkin akan saya masak sayur bening saja ya, nanti menunggu anak-anak pulang sekolah. Oh iya, mungkin saya akan cari tambahannya di beberapa pot. Suka ada yang nyempil-nyempil satu-satu ya. Oke. Tuh seperti ini ya teman-teman nih, ada yang nyempil satu. Oke, mungkin videonya akan saya skip saja ya. Saya akan mencari beberapa bayam yang ada di beberapa pot. Oke, lumayan ya tambahannya ini. Oh iya teman-teman, saya juga akan panen kembang kol. Ada satu ya yang sudah siap panen. Nih ya teman-teman, tuh sudah telat panen malahan. Oke, mungkin akan saya ke bawahkan dulu ya untuk potnya. Oke, ini untuk potnya sudah saya ke bawahkan ya. Tuh, untuk di tanaman kembang kol ini juga ada beberapa tanaman bayam yang tumbuh ya teman-teman. Mungkin nanti akan saya panen sekalian saja ya untuk bayam hijaunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Lumayan ya teman-teman nih, serunya menanam seperti ini ya. Selalu bisa panen-panen gratis, selalu bisa panen sayuran dari rumah ya teman-teman nih. Tentunya sayuran sehat ya, sayuran yang bebas dari pestisida kimia. Oke, selanjutnya saya akan panen bayam merahnya, bayam hijaunya. Mungkin untuk bayam hijaunya akan saya cabut saja ya, tidak akan saya gunting. Oh ya teman-teman, untuk kembang kol ini saya selalu menanam dari biji ya, karena untuk dari stek itu saya belum pernah tanaman bunga kol saya menghasilkan tunas ya. Tidak seperti halnya tanaman kubis hijau dan tanaman brokoli, itu selalu banyak tunasnya. Tapi untuk tanaman bunga kol itu saya belum pernah ya menanam dari tunas. Oke, ini sudah ya. Dan untuk beberapa tanaman bayam yang masih kecil akan saya biarkan saja supaya nanti membesar dan bisa dipanen kembali. Oke, untuk ini akan saya bersihkan terlebih dahulu ya, untuk tanah yang menempel di akarnya. Oke, untuk bayamnya sudah saya bersihkan dan tanah yang ada akarnya sudah saya masukkan ke galon sini ya untuk dikompos. Oh ya teman-teman, saya juga akan update tanaman daun bawang saya ya, yang pernah saya tanam, pindah tanam, dan yang saya menanam dari limbah itu ya, limbah dari hasil panenan saya. Ini pertumbuhannya seperti ini ya, yang saya pecah dari beberapa rumpun itu, satu pot saya pecah menjadi beberapa bagian. Ini pertumbuhan seperti ini. Dan yang menanam dari limbah hasil panenan saya kan pernah panen banyak tuh ya, dan hasil panennya batangnya saya potong, dan ini saya tanam ulang. Alhamdulillah sudah seperti ini ya, tuh perkembangannya. Serunya menanam di rumah seperti ini ya teman-teman, bisa memanfaatkan limbah, juga bisa ditanam kembali ya. Nih tuh, alhamdulillah. Saya juga akan update tanaman sawi bunga yang kemarin, di episode kemarin saya pindah tanam ya, yang saya pindah tanam di pot talang. Alhamdulillah sudah segar ya teman-teman. Kebetulan disiram terus menerus dengan air hujan ya, tuh pertumbuhannya bagus. Pada bagian sebelah sini juga. Oh ya teman-teman, nih ada yang tertinggal ya, saya akan panen okra ya sekalian nih. Tuh sudah ada yang bisa dipanen ya, 2 ya tuh. Untuk okra ini tidak bisa ya saya petik langsung karena harus menggunakan gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada 2 ya teman-teman nih. Aduh, satunya ke bawah daunnya nih. Nih. Tuh, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, lanjut lagi ya panennya. Ini ada cabai kuningnya, bisa dipanen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk besok menumis kangkung ya teman-teman, cabainya. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya teman-teman, saya akan menunjukkan tanaman stroberi saya. Alhamdulillah, tanaman stroberi saya yang jenis Saga Honoka itu sudah berbunga ya. Saya sangat senang sekali karena untuk pertama kalinya tanaman stroberi bisa berbunga di kebun atap. Karena dari dulu saya menanam ya, belum pernah itu berbunga. Karena mungkin karena salah jenis tanaman stroberinya ya. Dulu jenisnya California dan sekarang saya mencoba jenis yang Saga Honoka.
Ini ya tuh, Masya Allah tabarakallah. Tuh yang sebelah sini juga ini bakal bunga juga ya tuh. Semoga ini bisa bertahan, bisa jadi sampai buahnya ya, tidak rontok bunganya. Oke, syukur ya teman-teman ya, alhamdulillah. Ini saya kenakan full sinar matahari ya untuk tanaman stroberinya. Dan untuk seledri juga alhamdulillah saya sudah sebar, maksudnya saya sudah pisah-pisah menjadi beberapa pot. Ini usia tanaman seledri ini sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman. Untuk menanam seledri ini emang agak lama ya semprotnya juga, karena lumayan lama, tidak sebentar seperti tanaman atau benih sawi-sawian ya, cepat untuk semprotnya. Kalau untuk seledri itu harus ekstra sabar, tapi meskipun lama tapi nanti hasilnya akan terus-terusan bisa dipanen ya untuk tanaman seledri ini. Itu ya beberapa tanaman seledri. Oh iya, di tanaman di pot stroberi juga ini ada tanaman seledri ya, satu ya nyempil ya. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan berkebun untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja ya. Alhamdulillah untuk panenan pagi ini ada kangkung, bayam, bunga kol atau kembang kol, dan cabai. Ini untuk dimasak nanti siang, dan kangkung untuk besok ya. Alhamdulillah, senangnya berkebun itu seperti itu ya, bisa panen sayuran gratis dari rumah dan hanya menanam dengan menggunakan pot ya teman-teman. Tapi tetap bisa menghasilkan meskipun menanam menggunakan pot atau planter bag, bahkan menggunakan galon bekas air mineral ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.